Kaum muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita wasiatkan dan menasehati diri kita untuk sama-sama menjaga dan merawat, menumbuhkan dan menyuburkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai syarat utama untuk meraih keberkahan hidup baik di dunia maupun akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa la najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa di antara kalian yang beramal saleh, melakukan kebaikan-kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia mukmin, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kehidupan yang jauh lebih baik dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang sudah ia kerjakan. Memantapkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan bagi setiap muslim apabila dia ingin mendapatkan kehidupan yang mulia di dunia maupun akhirat. Maka mantapkanlah, perkuatlah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketundukan dan ketaatan hanya kepadanya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kepemimpinan adalah perkara yang sangat strategis dan sangat penting kedudukannya. Di tangannya lah masa depan suatu bangsa. Perjalanan sebuah negara amat sangat ditentukan. Apabila kepemimpinan baik, maka rakyatnya pun akan merasakan kebaikan. Apabila kepemimpinan buruk, maka akan berdampak buruk pula bagi seluruh masyarakat. Karena itu, proses penentuan dan pemilihan pemimpin menjadi sangat penting dan menjadi sangat menentukan bagi kita semua. Karena itulah yang sedang dijalani oleh negara kita dalam rangka memilih calon pemimpin, baik legislatif maupun eksekutif, haruslah menjadi perhatian kita bersama. Masyarakat dalam konteks pesta demokrasi paling tidak memiliki dua posisi, yaitu sebagai orang yang dipilih ataupun sebagai orang yang memilih. Kedua-duanya memiliki tanggung jawab, memiliki tuntutan dan juga kewajiban yang sama. Yang paling pertama dan utama adalah menghadirkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap prosesnya. Baik orang yang dipilih maupun memilih hendaknya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya semata-mata mencari jabatan, bukan hanya semata-mata memilih tanpa alasan, tetapi sekali lagi adalah untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu, insyaallah taala ketika kita melewati pesta demokrasi ini, melewati pemilu ini, akan berpahala besar bagi kita semua. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha Allah dalam memilih pemimpin berkaitan dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang telah ia niatkan. Boleh jadi seseorang melakukan amalan dunia, tetapi ketika amalan dunia itu kemudian diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, amalan dunia tersebut akan berpahala besar bagi dirinya. Seumpama kita bekerja, ketika seseorang bekerja adalah urusan dunia. Ketika dia bekerja kemudian mengharapkan ridha Allah, mencari wajah Allah, mengharapkan balasan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkannya sesuai dengan apa yang diniatkan. Begitu juga berkaitan dengan pemilu.
berkaitan dengan pesta demokrasi. Ini perkara dunia, tetapi perkara dunia ini ketika diniatkan untuk mengejar ridha Allah, diniatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang tersebut akan mendapatkan pahala yang besar dan mendapatkan kemuliaan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, niat ikhlas dalam memilih pemimpin juga akan menghadirkan sikap-sikap baik, sikap-sikap terpuji. Ketika misalnya kita sebagai pemilih memilih calon pemimpin, dan calon pemimpin yang kita pilih itu kemudian meraih kemenangan, memperoleh kemenangan, begitu juga orang yang dipilih memperoleh kemenangan, tidak ada rasa sombong, tidak ada rasa jumawa dan angkuh dalam dirinya, karena dia paham betul bahwasanya tiap jabatan, tiap kepemimpinan yang dicapai, yang diraih semata-mata adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Allah pemilik kerajaan. Allah pemilik seluruh kerajaan. Allah memberikan kekuasaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah juga memberikan kemuliaan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mengambil kekuasaan dari siapa yang Dia kehendaki, serta Allah menghinakan kepada siapapun yang telah Ia kehendaki. Kekuasaan, kepemimpinan hakikatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan dengan sebaik-baiknya. Maka tidak pantas seorang hamba ketika meraih kemenangan, ketika memperoleh suara terbanyak dalam pemilu ini, kemudian bersikap jumawa, bersikap sombong. Perhatikan bagaimana contoh dari orang-orang soleh, para salafus soleh, ketika mereka mendapatkan kepemimpinan, apa yang dikatakan oleh mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kepemimpinan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pasti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi sebuah kewajiban bagi setiap muslim untuk menghadirkan keikhlasan, menghadirkan kemurnian hati dalam memilih pemimpin. Insyaallah ta'ala dengan begitu akan berpahala besar bagi kita semua. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain menghadirkan keikhlasan dalam diri kita ketika memilih pemimpin, hendaknya setiap kita juga menghadirkan rasa amanah ketika memilih pemimpin atau ketika dipilih oleh rakyat. Menghadirkan rasa amanah. Orang yang dipilih oleh rakyat kemudian dia menjadi pemimpin, hendaknya dia tidak boleh bersikap khianat. Semua janji-janji politik, semua janji-janji manis yang telah disampaikan saat kampanye, kemudian dia terpilih, dia harus berupaya untuk menuntaskan dan memenuhi janji-janjinya tersebut. Tidak boleh seseorang bersikap khianat, dia harus amanah, konsekuensi terhadap apa yang dia sampaikan. Begitu pula kita sebagai pemilih harus bersikap amanah. Jangan sampai kita menghendaki, menginginkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil dan bijaksana, tapi kemudian justru ketika memilih pemimpin kita kalah dengan uang, kita kalah dengan jabatan. Kita memilih siapa yang paling banyak memberi uang kepada kita. Kita memilih siapa yang berjanji untuk memberikan jabatan kepada kita. Tidak demikian jamaah sekalian. Kita harus menghadirkan amanah ketika memilih pemimpin. Hak suara yang diberikan negara kepada kita harus betul-betul diwujudkan, disampaikan dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih, sesuai dengan kemantapan hati. Yang kita pilih adalah orang-orang yang kita yakini dia mampu untuk menuntaskan segala permasalahan republik ini. Dia mampu untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Maka hadirkanlah sifat amanah ini jamaah sekalian ketika kita memilih pemimpin pada tanggal 14 Februari nanti. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Inilah dua sikap sebagai seorang muslim yang harus kita jalankan, yang harus kita hadirkan
ketika kita dipilih ataupun memilih pemimpin. Yang pertama, ikhlas mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bersikap amanah dalam menjalankan tanggung jawab yang telah dibebankan kepada kita. Insya Allah dengan demikian, ketika kita benar-benar menjalankan ini dengan ikhlas dan penuh dengan rasa amanah, Allah Subhanahu wa taala akan menghadirkan kepemimpinan yang adil, kepemimpinan yang bijaksana, dan membawa keberkahan bagi bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah dalam hati kita, keteguhan yang benar dalam memilih pemimpin. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga negara kita dari segala bentuk kezaliman, serta diberikan kepemimpinan yang baik sesuai dengan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jika kita menelisik dalam sejarah bagaimana kriteria pemimpin yang telah dipilih oleh Rasulullah SAW dan juga Khulafa ar-Rasyidin, maka kita akan melihat Rasulullah SAW dalam sejarah secara tersurat, beliau SAW menunjuk Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikannya sebagai pemimpin. Apa dasar Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar sebagai pemimpin? Kita ketahui Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya Abu Bakar, keimanannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, jika ditimbang dengan seluruh makhluk, dengan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini pada setiap zaman, maka keimanan dan ketakwaannya Abu Bakar akan melampaui dan melebihi keimanan dan ketakwaan seluruh manusia. Artinya apa jamaah sekalian? Rasulullah SAW menunjuk Abu Bakar As-Siddiq berdasarkan agamanya, berdasarkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika Abu Bakar As-Siddiq menunjuk Umar bin Khattab menjadi pemimpin. Abu Bakar mengatakan bahwa Umar radhiyallahu anhu adalah orang yang paling paham, orang yang paling mengerti tentang urusan agama kalian. Demikian juga ketika Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah, kemudian Umar bin Khattab sakit dalam beberapa hari menjelang kematiannya. Umar bin Khattab mengumpulkan 6 orang sahabat yang dianggap mulia, yang dianggap sebagai orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Di antara 6 sahabat itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Al-Awwam, kemudian sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Ke-6 sahabat ini kemudian berkumpul di ruangan pemerintahannya Umar bin Khattab. Umar memerintahkan kepada mereka untuk berdiskusi siapa di antara mereka yang akan menggantikannya kelak menjadi pemimpin. Masing-masing saling menceritakan kebaikan-kebaikan saudaranya sampai mengerucut pada 2 orang, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib yang terbaik di antara mereka. Ternyata Utsman bin Affan lebih unggul kebaikannya, lebih unggul pemahaman agamanya daripada Ali bin Abi Thalib. Itulah kemudian yang menjadi dasar Utsman bin Affan menjadi khalifah, menjadi pemimpin kaum muslimin. Demikian juga Ali bin Abi Thalib ketika ditunjuk berdasarkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari rangkaian sejarah Rasulullah SAW dan Khulafa ar-Rasyidin dalam memilih pemimpin, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Rasulullah dan juga orang-orang soleh, Khulafa ar-Rasyidin, para sahabat yang mulia, mereka menunjuk pemimpin berdasarkan agamanya, berdasarkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa menjadi dasar bagi kita semua untuk mencari, untuk memilih pemimpin baik legislatif maupun eksekutif,
bahwa berdasarkan siapa di antara mereka yang paling beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bisa kemudian melihat bagaimana kemampuan, pengetahuan mereka dalam mengelola pemerintahan, dalam menjalankan roda-roda pemerintahan. Ini juga bisa menjadi dasar bagi kita untuk memilih pemimpin. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, jujur, bijaksana, dan mampu membawa Indonesia lebih maju dan lebih baik ke depannya. Tidak masalah berbeda pilihan. Jangan sampai kemudian kita berbeda pilihan memusuhi saudara kita. Jangan kemudian kita berbeda pilihan, kita ada dengki, ada dendam kepada saudara kita. Jangan. Pemilihan ini hanya sesaat, tetapi persatuan bangsa dan negara adalah sesuatu yang harus lebih kita utamakan.